saya Jenny Tan kembali ke hadapan Anda. Tentunya lewat trendsetter program infotainment yang paling hangat, orisinil, dan terpercaya Hotshot. Bukan Hotshot jika tanpa berita terhangat. Untuk itu jangan kemana-mana, simak terus Hotshot, sebab Hotshot selalu menguak sisi lain di balik berita dan fenomena. Pengkhianatan bertabur teka-teki mengejutkan. Bisa jadi dua hal inilah yang mewarnai gonjang-ganjing kasus narkoba yang kini menjerat musikus senior Faris RM. Mengejutkan karena pasca 2 kali 24 jam ditangkap, hari Rabu tanggal 7 Januari malam lalu, diam-diam Polres Jakarta Selatan rupanya telah memindahkan Faris ke panti rehabilitasi di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Pemindahan Faris ke panti rehabilitasi itu pun diwarnai misteri karena tak hanya dilakukan di luar jam normal yaitu sekitar pukul 11 malam, tapi juga dilakukan secara maraton. Setelah proses penyidikan panjang, Faris yang ditemani Oneng sang istri tampak lelah usai melakoni serangkaian penyidikan pihak yang berwajib berikut ini. Proses tadi malam itu adalah pelaksanaan rehabilitasi. Memang awalnya pengajuannya itu permohonan dari kami. Ya, pertimbangannya apa? Yang pertama adalah bahwa Mas Faris ini bukan pengedar, ya, tetapi beliau ini adalah pemakai. Artinya akhirnya Pak Kapolres menyetujui permohonan kita. Nah, pelaksanaannya dilakukan tadi malam jam 11 malam itu adalah karena ada proses-proses BAP dan lain-lain yang harus kita selesaikan. Makanya selesai malam langsung dilaksanakan. Ironisnya, pemindahan Faris RM ke panti rehabilitasi pun turut menguak teka-teki baru. Pasalnya siang hari jelang pemindahan Faris ke panti, sang bandar yang menjual barang haram narkoba kepada pria bernama asli Faris Rustam Munaf itu justru diumumkan pihak yang berwajib telah ditangkap terlebih dahulu dan membocorkan nama Faris RM. Apa gerangan yang terjadi? Mungkinkah nasib Faris yang kini terpuruk terlilit kasus narkoba karena dihianati oleh sang bandar? Masih menyisakan misteri. Yang jelas pihak Polres Jakarta Selatan bahkan tak mengelak jika sang bandar yang memiliki inisial nama MSA tersebut telah ditangkap lebih dulu oleh polisi dan mendapatkan nama Faris RM dari sang bandar narkoba. Apakah tersangka duluan yang bilang kalau Faris itu? Betul, dari awal rilis tadi kami sampaikan guna kepentingan penyidikan, maka kita balik dulu. Mas Faris kita rilis, kemudian bandarnya. Kalau bandarnya kemudian kita rilis, maka yang lainnya akan tanggal 5 Januari 2015, ya, hari Senin tanggal 5 Januari 2015, sekira pukul 23.30 waktu Indonesia bagian Barat, di pom bensin Jalan Veteran Pesanggerahan Jakarta Selatan, kita menangkap seseorang dari hasil penyidikan dan keterangan yang kita dapat, termasuk KTP, mengaku bernama MSA alias A, bahwa ternyata tanggal 4 Januari 2015, saya ulangi, tanggal 4 Januari 2015, sekira pukul 14.00, yang bersangkutan MSA ini menawarkan barang dan biasa menjual kepada saudara Faris Rustam Munaf. Ada alat hisap bong, beberapa buah, ada papir, ada ganja, kemudian ada beberapa bukti ekstasi, kemudian ada sabu, ada timbangan, duit, handphone, dan alat bong. Ini adalah barang-barang yang kita dapatkan dari MSA. Mau tak mau, sebuah tanda tanya pun mencuat. Apa yang sebenarnya terjadi pada diri Faris RM? Sempat diguncang kasus narkoba di tahun 2007 lalu. Mengapa Faris seolah tak jera mendulang masalah tergoda dengan narkoba sehingga kini terlilit kasus hukum? Entahlah. Bahkan di kalangan teman Faris pun sempat terjadi pro dan kontra mempertanyakan tentang mengapa lagi dan lagi Faris bisa diguncang kasus narkoba di usia 56 tahun. Usia yang lazimnya dinikmati sebagai hari pensiun di tengah nama besarnya sebagai musikus yang masih diperhitungkan di jagat hiburan dan bukannya dikunjungi teman sejagat di panti rehabilitasi dengan pengawasan langsung pihak Mabes Polri seperti ini. Ya, tak, dulu. Sorry.
aja. Iya, oke. Silakan Mas. Saya panggil kopi dulu, masuk ya. Minta maaf ya nanti ya. Oke. Iya. Dari tadi bicara sama Faris bahwa sebetulnya Faris sudah berhenti lama. Jadi ketika memakai itu memang sial karena ulang tahun dikasih salah satu temannya dan kemudian ketangkap. Saya sendiri sering bertanya sama Faris, masih pakai, masih ini. Demi Tuhan, gua nggak pakai. Sumpah gua nggak pakai gini-gini. Dia selalu bilang enggak gitu. Dan kejadian seperti ini sangat saya sesalkan, sangat saya sedihkan. Sampai saya di depan Ka'bah itu meneteskan air mata. Kenapa Faris harus membohongi dirinya dia sendiri? Itu yang membuat saya sedih. Menurut pengakuan Faris itu dia kurus itu karena lever gitu. Cuma ya teman-teman mungkin banyak tahu juga sebagian. Cuma ya mau bicara apa lagi, nasi sudah jadi bubur. Beliau kan memang kurus, tapi bukan berarti dia pakai. Dia sudah lama sekali berhenti pakai. Dari tahun 2007 dia sudah berhenti. Sekarang ini pas ulang tahun pakai pas ketangkep. Dari keterangan terus dari akibatnya kemudian dia tidak sako, tidak ini. Kelihatan bahwa dia sudah lama nggak pakai. Mungkinkah meski sempat tersandung kasus narkoba di tahun 2007 lalu, Faris RM tak jera dan terus nekat mengkonsumsi barang haram narkoba secara diam-diam? Butuh waktu untuk menjawabnya. Yang jelas, pasca dipindahkan ke panti rehabilitasi, Faris RM pun naik status menjadi tersangka. Tak main-main, pasal yang dibebankan Faris pun 3 buah pasal berlapis tentang narkoba dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara. Ya, bisa kita periksa di sana, kemudian pemeriksaan itu kan tidak harus di tempat di ruang-ruang kepolisian ya. Untuk pasal sementara yang kita persangkakan adalah pasal 11 mengenai ganja, 112 mengenai heroin, dan 114 penguasaan dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun. Kami dari keluarga ingin menyatakan permintaan maaf sebesar-besarnya dan minta dukungan kepada masyarakat luas, juga para penggemar, juga para tetangga yang dekat di sini ya atas peristiwa ini. Tentu kita nggak semuanya, kita nggak pengen itu terjadi lah gitu ya. Tentu sangat terpukul ya, tapi anak-anaknya menjadi anak-anak yang tegar. Buat saya yang penting itu. Mbak Oneng tentu juga tegar, tapi dia sangat mencintai suaminya gitu ya. Saya kira Faris di luar masalah obat-obatan adalah sosok kepala rumah tangga yang baik. Jadi sering mengantarkan istrinya, anaknya, kalau ada kepentingan, kalau dia kebetulan tidak sibuk dan segala macam. Seperti itu sebetulnya Faris. Ya, terpukul dan diguncang kesedihan mendalam. Itulah yang mewarnai hari-hari keluarga Faris RM sejak penyanyi kelahiran tahun 1958 itu digerebek pihak yang berwajib di rumahnya sendiri gara-gara narkoba dalam hitungan menit setelah ulang tahunnya yang ke-56 selesai. Masih tergurat jelas di benak Kio sang putra bungsu betapa Faris sempat mengumbar janji untuk selalu menjaga keutuhan keluarganya hingga maut memisahkan. Tapi hanya dalam hitungan menit, Faris RM justru melukai keluarganya, bahkan konon sempat membuat ketiga anaknya marah. Benarkah keluarga Faris jadi merasa terhianati karena Faris mengkonsumsi barang haram narkoba secara diam-diam? Jawabnya seolah tertambat pada kesetiaan dan ketabahan keluarga, terutama Oneng sang istri yang begitu setia tak mau meninggalkan Faris RM menjalani masa-masa terpuruknya sampai di panti rehabilitasi narkoba seperti ini. Alhamdulillah baik ya, sudah lebih sehat dan bagus sih, bagus, tempat rehab juga enak. Ya saya cuma ngirim baju aja tadi barusan sama beberapa yang dia perlukan. Ya pastilah, tapi saya nggak mau terpukul terus diam di situ kan, harus bangun dan harus ya segera ya kita mesti beraktivitas untuk terus menjalani selanjutnya ini gitu kan. Jadi tentu saja pasti terpukul.
Ya biasa, bangun ya, kasih kue, kasih kue, potong kue ya. Standar keluarganya gimana sih, ulang tahun kayak gitu. Yang kata-kata yang diingat ya tuh dia ngomong, saya tidak akan pernah mau memecahkan keluarga ini. Saya akan selalu menjaga sampai dia kembali ke atas sama. Faris tuh setahu saya, Faris termasuk orang yang tertutup. Tidak mudah untuk sharing perasaan, gue nggak suka nih sama dia gitu, atau gue lagi galau nih, gue enggak. Dia biasanya cuma ketawa, lihat orang dia ketawa, terus orang bercanda terus dia ikut ketawa gitu, terus kadang diem lama gitu. Saya yakin dia itu pemakai, dia itu bukan pengedar gitu. Jadi kalau ada sangkaan, dugaan Faris tuh pemakai dan pengedar gitu ya, saya pikir kita hati-hati, jangan terlalu jauh juga bicara Faris pengedar. Saya yakin dia korban, jadi ya harus dia rehabilitasi ya ininya kalau bisa ya. Jangan sampai korban salah penanganan akhirnya menjadi lebih parah gitu. Kita pengen korban diselamatkan gitu ya. Dari Amerika, Syahrini tidak hanya membawa setumpuk oleh-oleh dan juga jargon terbaru yang langsung ditirukan oleh Jessica Mila dan Ricky Cuaca, tapi yang mengejutkan, Syahrini menggandeng seorang anak kecil yang dijadikan sebagai anak angkatnya. Benarkah ini sebagai pancingan? Karena dalam waktu dekat Syahrini akan segera menikah. Dan seperti apakah serunya jargon terbaru Syahrini yang ditirukan oleh Jessica Mila dan Ricky Cuaca? Simak beritanya hanya di Hot Shot sesaat lagi.